Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah bilamin kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini ada request dari teman kita kayak Tisam, bagaimana sih cara menghadapi potongan barang majikan yang rusak, kok saya dituduh-tuduh terus, gimana caranya menghadapi majikan yang suka menuduh-nuduh kita. Masa kayak Tisam tutup Jiso itu ya, tutup Jiso itu tempat toilet itu kan, itu kan sudah dari awal saya datang itu kan udah retak kayak Tisam. Nah begitu saya pakai memang dia itu lepas gitu, coplok gitu ya. Jadi akhirnya majikan itu menuduh saya itu menginjak-injak, katanya pakai kaki katanya. Kan sinting majikan itu kayak Sam. Terus yang kedua, saya itu kalau misalkan anaknya nih suka play victim. Jadi ada anaknya itu udah remaja ya cuy ya. Celana dalam itu udah jelek gitu. Terus dia itu nyuruh cecenya untuk buang. Terus dia ngomong ke mamanya kalau misalkan cecenya nyuri gitu celana dalamnya. Kan ini play victim kayak Sam. Saya tuh menghadapi majikan-majikan yang suka menuduh ini gimana caranya? Oke, mungkin kasus ini banyak ya. Terus juga teman-teman kayak Tisam juga kadang bingung untuk memberitahukan majikan bagaimana sih untuk menghadapi potongan gaji atas barang yang rusak ini. Makanya kalau misalkan kalian nggak tahu cara menggunakan misalkan mesin cuci ataupun barang-barang majikan yang menurut kita ini kan baru gitu alatnya, wah gimana nih cara makainya, nah jangan sotoy, jangan sok tahu ya. Tapi kita wajib ngomong, majikan ini adalah alat baru yang saya baru tahu gitu. Jadi mohon diajarkan bagaimana caranya. Nah kalau misalkan memang kalian itu diajarkan sama majikan, kamu boleh catat, tulis biar nggak terlalu banyak nanya. Majikan Hongkong itu biasanya kalau satu kali sudah mengajarkan itu, yang kedua kali, tiga kali, empat kali itu udah di loss gitu cuy. Nah ini maka dari itu kalau misalkan memang kita nggak tahu dan nggak paham, kita wajib ngomong sama majikan. Ini adalah alat pertama kali yang baru saya lihat majikan, boleh nggak kamu ajarin? Apapun itu, untuk pertama kalinya itu adalah dianggap wajar, tapi dua kali tiga kali itu namanya kita John bodoh kata orang Hongkong. Maka dari itu kita tuh di Hongkong kerja tuh dituntut pintar cuy ya. Jadi tapi bukan berarti kita pintar sendiri gitu ya, beda. Oke deh, ayo kita bahas. Jadi ceritanya pekerja migran ini bekerja di rumah majikan ya. Dia menjaga anak udah remaja, udah gadis, tapi dia tidur bersama si cecenya. Nah majikannya termasuknya apa namanya sok perfect gitu cuy. Nah majikannya ini, Jisonya ini dibagi dua. Jiso yang buat Cece sama anaknya sendiri, Jiso untuk majikannya mungkin di dalam kamarnya ya cuy ya. Jadi yang digunakan WC umum itu anaknya dan si Cecenya ini. Singkat cerita, di pagi hari dia ini dimarahin sama majikannya. Cece, Kolai, kenapa? Kamu lihat ini kamu tahu kamu ngerusakin, kamu injek-injek ya ini toilet. Loh, dalam hati guys, kok diinjek-injek gitu ya kan? Kenapa ini bisa pecah kayak gini? Hah? Jadi kayak gini aja ya. Jadi di bukaan toiletnya itu kan ada apa namanya? Ada besi ya itu ya cuy ya. Nah di situnya itu coplok cuy. Cuma cecenya ini nggak ngasih tahu majikan rusak kayak gini ya cuy ya. Diam-diam aja. Mungkin yang laporan ini si anak gadisnya ini laporan ke majikannya. Jadi akhirnya itu Cece tuh ngerusakin Jiso. Akhirnya kan majikan ini kan karena kita tidak open sama majikan, jadi kita yang dituduh. Apakah wajar kayak sama? Ya wajar aja, itu rumahnya majikan, boleh kok segala bentuk kerusakan di rumah majikan itu boleh nuduh kita. Ya kan, karena kita pun bagian yang hidup di rumah tersebut. Jadi kalau misalkan majikan nuduh-nuduh ya jangan sakit hati, karena itu adalah rumahnya, bukan rumah kita gitu. Cuma kita tinggal belajar, oh nanti kalau kita punya rumah sendiri kita nggak boleh ya bersikap seperti itu karena menyakiti hati kita. Nah ini untuk pembelajaran cuy sebenarnya ya. Jadi jangan baper dan jangan sakit hati. Oke, kalau kalian tahu aturannya untuk pemotongan barang majikan, nah kalau kejadiannya kayak gini, kalian itu harus pintar ya. Jadi kalian itu foto itu Jisopan ya, covernya kamu foto, kamu lewat Google itu ada gambar kamera cuy. Nah kamu di search berapa sih harga itu, kalian bisa ngecek dulu lewat internet ya. Jadi buat kalian harus pinter. Jadi di Google
Itu ada gambar kamera, itu untuk nge-share, untuk ngecek gitu, gambar itu berapa harganya. Terus itu price, how many price gitu kan. Kamu tulis aja kayak gitu. Nanti dia keluar, oh harganya itu nggak lebih dari $300. Screenshot, cekrek. Nah itu bukti screenshot dari Google harga price-nya itu untuk standar kita tahu oh berapa sih harga di luarnya, jangan dibohong-bohongin aja. Soalnya kemarin ada yang mecahin keramik satu pecahnya itu harus bayar 2.500 dan harus cash di bulan itu. Boleh nggak kayak Tisam begitu? Keramiknya tuh dikasihin ke mbaknya dua-duanya, itu kan isinya 3, harganya 2.500 cuy. Itu di Google itu 2.500 dan majikannya mengaku 2.500. Pecah satu memang cecenya yang mecahin gitu cuy. Tapi dia wajib mengganti 2.500 dalam bulan itu. Keramiknya dikasihin cece lagi yang duanya. Itu boleh nggak sih Kak Isam? Ayo nanti kita bahas ya. Terus ini masalah jisopan dulu ya. Nah terus seperti itu dia ngomong sama si cecenya, Cece kamu gajian ini dipotong 1.000 Hong Kong dollar. Buat apa majikan? Ya untuk ganti itu. Soalnya kamu yang rusakin. Kamu injek-injek katanya. Udah kita dituduh, kita disuruh bayar, kita juga dituntut, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ya kan? Kalau udah kayak gini apa kayak Sam yang harus saya lakukan? Ayo kita bahas kasusnya. Kira-kira ada nggak nih kalian yang mengalami kasus seperti mbaknya yang dituduh terus dengan seenaknya ceplok gitu. Harganya ya kayak telur ceplok gitu kan. Jadi Joy, yang itu tadi kamu harus search dulu, punya pandangan berapa nih harganya ya. Kalau kalian nggak bisa order nih secara online, kayak Isam orderin deh ya, daripada kita dibodoh-bodohin sama majikan bayar 1.000, iya kan? Padahal kenyataannya harganya 300, ya beli sendiri aja loh di tukang Jiso, tinggal di foto. Ada nggak barang kayak gini? Ada kok pastinya ya. Kita bukan mengiyakan apa yang majikan, kita memang butuh kerja, tapi bukan berarti gini juga ya kan, ada aturannya. Makanya kenapa labor itu menerapkan aturan tentang pemotongan gaji kalau kita merusak barang majikan. Apakah boleh majikan itu nyuruh kita ganti? Boleh kalau misalkan memang kita teledor dalam bekerja, kita memang merusakkan barang majikan, itu boleh kita dipotong gaji cuy. Dengan standarnya masuk akal nggak pemotongannya. Kalau misalkan kayak jisopan kayak gini ya cuy ya, itu kan misalkan harga paling mahalnya 500, pengakuan majikannya sih sebelum cecenya datang itu diganti yang baru itu cuy. Makanya majikannya marah. Ya itu sih bisa-bisa majikan aja. Entah itu majikan pengen melatih kita disiplin, jujur atau apapun gitu kan. Cuma majikan ini berarti kalau kayak gini tipikal majikan yang tidak mau rugi. Soalnya ada juga majikan yang kita ngerusakin barang sampai ribuan pun dimaafkan gitu. Tapi asal jangan diulangi lagi. Ini kan beda karakter majikan ya cuy ya. Nah kamu saat ketemu sama majikan kayak gini is okay. Kamu hanya kontrak dengan dia 2 tahun kok. Ya, tapi kamu juga harus ingat kalau misalkan kamu dari PT nih ya, otomatis data masih 10 bulan, otomatis ya kamu ngayomi dulu supaya data kamu terlepas dulu 10 bulan. Kalau sudah 10 bulan baru kalian boleh protes ya. Untuk mengantisipasi supaya jangan dipecat gitu coy. Nah karena posisinya pekerja migran ini sudah bekerja bukan dari PT, otomatis tahu aturan. Ngomong sama majikan, kalau dipotong 500 maaf majikan, secara labor ini tidak boleh dipotong 500. CC ini hanya boleh dipotong 300 Hong Kong dollar aja. Kalau misalkan dia enggak, kata siapa kayak gitu? Telepon agensimu pasti akan menjelaskan ke majikan. Kalau enggak, kamu search sendiri di FDH labor ya, di situ pemotongan tuh berapa maksimalnya, kasih aja tuh ya ke majikan. Ini aturannya majikan. Nah, tapi kalau misalkan kejadiannya kayak tadi tuh keramik ya. Kayak tadi tuh keramik yang isi 3 itu harganya 2.500 dan cecenya harus dipotong gaji pada bulan itu juga 2.500. Silakan keramiknya dibawa untuk cecenya. Cecenya itu yang 2 keramiknya dibuang. Aduh kenapa dibuang gitu kan. Jual aja ke Kaisam, aduh. Akhirnya si Cece ini karena ketakutan dibayarlah 2.500. Apakah boleh Kaisam? Oke, ini kalau misalkan barangnya mahal dan majikan pengen mengganti sesuai harga. Nah untuk pemotongannya majikan tidak boleh memotong dalam 1 bulan lebih dari 1/4 gajinya aja cuy. Kalau gajinya dia misalkan 4.000 nih misalkan gajinya, otomatis majikan itu tidak boleh memotong lebih dari 1.000 Hong Kong dollar per bulan. Kalaupun harganya 2.500 dan Cece ini harus mengembalikan 2.500, berarti pemotongannya
Di bulan ini 1.000, di bulan depan 1.000, di bulan depannya lagi 500. Jadi selama 3 bulan pemotongannya. Tidak boleh dalam 1 bulan itu dipotong 2.500. Nah, kalian itu harus ngomong sama majikannya. Itu ada aturannya kayak sama ada. Ya, jadi kalau misalkan majikan itu harus mengganti semahal itu, Cece itu tidak boleh mengganti di bulan itu lebih dari 1/4 gajinya. 1.000, 1.500. Begitu cara pemotongannya ya cuy ya. Nah, tapi kalau misalkan harganya cuma 500, itu tidak boleh, maksimal itu $300 aja kalian mengganti. Oke? Kalau misalkan kalian sudah mengganti, majikan masih nyerocos saja ngomong, majikan kan saya sudah ganti. Jangan lupa siapkan nota kwitansi kalau misalkan memang kita mengganti secara baru, resitnya kita harus minta. Supaya untuk mengantisipasi di kemudian hari jangan sampai kita dipilih pala lagi sama majikan kayak gini. Saya sudah bayar ya sudah. Minta risit kalau saya sudah mengganti barang majikan senilai ini, tanggal ini, tanda tangan majikan emkoy karena kamu mengambil gaji saya minta tanda tangan bukti terima. Atau enggak, kamu tulis di tanggal gajian kamu keterangannya, pemotongan 500. Itu sebagai bukti kitanya ya. Oke, mulai dari sini kalian hati-hati dalam bekerja, karena majikan Hongkong itu sangat merasa bahwa barang-barangnya itu istimewa ya kan. Jadi buat kalian hati-hati dalam bekerja dan jangan lupa jujur. Kalau misalkan memang kalian merusakkan, jangan lupa foto. Majikan maaf ya, ini saya merusakkan ini, silahkan nanti kita bicara pemotongannya berapa. Nah, saat kita jujur seperti ini, kemungkinan majikan itu memaafkan. Karena apa? Karena jujur. Nah, mungkin majikannya memotong itu yang tadi jisopan karena anaknya yang menemukan kasusnya seperti itu cuy. Karena keduluan anaknya yang ngomong sama majikannya, kan nggak mungkin juga. Anaknya itu kan ngomong, ini kenapa mami? Saya belum pakai jiso kok, jisonya udah rusak kayak gini. Oh, berarti kan majikan ini ngomong, oh mungkin cacanya nggak jujur nih. Nah itu ya. Jadi lebih baik apapun hadapi, nggak usah takut dimarahin mungkin 1 jam 2 jam. Nggak apa-apa, kalau kita melakukan kesalahan kita minta maaf. Dari maaf itu semoga aja majikan mengampuni. Daripada kita menunggu-nunggu waktu kapan ini jujurnya ya kan. Ini kan rasa nggak enakan kita, profesional aja cuy kerja di sini ya. Mungkin itu sharing Kak Isam hari ini dan semoga bermanfaat saran-saran dari Kak Isam ya. Yang masih dipotong-potong wajar ya is okay, tapi kalau udah nggak wajar baru kamu juga kumpulkan bukti supaya nanti kamu mau pindah majikan. Pemotongan ini bisa menjadikan alasan kalian melakukan one notice dengan majikan. Majikan, saya mau keluar di bulan depan dikarenakan saya sering merusakkan barang kamu dan saya sering dipotong gajinya karena saya bekerja di sini butuh uang. Kalau pemotongan kayak gini saya rugi gitu. Jadi saya melakukan one notice, bulan depan saya keluar. Jujur aja, ceplak aja, ya kan? Kita tuh jangan suka nggak enakan jadi orang. Mungkin itu sharing sama hari ini. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada nggak nih yang kasusnya sama dituduh-tuduh sama majikan ngerusakin barang? Tips apa sih kalian bisa menghadapi majikan seperti itu? Kasih tahu ya teman-teman yang lainnya. Bye-bye.